Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Otaviani dalam video pembelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini, Ibu masih akan melanjutkan materi tentang pengantar ilmu sejarah dengan pokok bahasan yaitu unsur, fungsi, dan manfaat sejarah. Selamat memperhatikan ya. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang unsur-unsur pembentuk sejarah. Hayo, ada yang tahu apa saja sih unsur-unsur pembentuk sejarah itu? Nah, ini dia jawabannya. Unsur-unsur pembentuk sejarah yaitu ada manusia, waktu, ruang, dan kausalitas. Mari kita bahas satu persatu. Unsur pembentuk sejarah yang pertama adalah manusia. Manusia adalah unsur penting dalam lahirnya sebuah sejarah karena sangat menentukan peristiwa sejarah. Manusia memiliki peran penting dalam kemunculan sejarah karena umumnya sejarah bercerita tentang tindakan atau tingkah laku manusia dalam bidang apapun, bukan berdasarkan perspektif binatang ataupun alam. Hal ini terjadi karena sejarah itu sendiri tercipta memang untuk manusia. Tindakan manusia dan segala jalan yang ada pada manusia kemudian menjadi penentu terbentuknya sejarah dalam ruang dan waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Ernst Bernheim yang mengungkapkan bahwa manusia adalah objek sejarah. Sejarah akan bergantung pada manusia dan lingkungan yang mengitarinya untuk menentukan sejarah itu berlangsung cepat atau lama. Unsur pembentuk sejarah yang kedua adalah waktu. Waktu atau periode menjadi unsur yang tidak kalah penting karena konsep sejarah mengulas tentang kegiatan manusia pada kurun waktu tertentu. Kurun waktu inilah yang menjadi batasan sejarah itu dimulai atau diakhiri secara sistematis dan jelas. Unsur waktu menunjukkan bagaimana manusia menggunakan waktu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi, waktu tidak bisa dipisahkan dari kesadaran manusia sebagai makhluk hidup yang dinamis. Peristiwa yang dialami manusia ini kemudian disajikan dalam sejarah berdasarkan urutan waktu. Hal ini yang menandakan bahwa sejarah memang bersifat kronologis yang lekat dengan periodis atau keterlibatan waktu yang jelas di dalamnya. Mengapa perlu keterlibatan waktu yang jelas? Karena waktu memiliki 3 dimensi yang menentukan kehidupan manusia, yaitu masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Unsur pembentuk sejarah yang selanjutnya adalah ruang. Ruang sebagai unsur sejarah yang dimaksud adalah tempat yang merujuk aspek letak geografis suatu kejadian yang dialami manusia. Aktivitas yang dilakukan manusia pada waktu tertentu pasti berada pada ruang tertentu pula. Keterlibatan ruang yang jelas inilah yang akan mempermudah pembaca generasi selanjutnya bisa memahami dengan utuh sebuah peristiwa sejarah yang real terjadi. Menurut teori determinisme geografis, ruang dan peristiwa memiliki hubungan yang erat karena faktor geografis menjadi penentu jalannya sebuah peristiwa sejarah. Itulah sebabnya, sejarah selain bisa dikategorikan berdasarkan waktu, maka bisa pula dikategorikan berdasarkan tempat atau lokasi kejadian sejarah tersebut terjadi. Misalnya, sejarah negara, daerah, benua, sampai sejarah dunia.
Unsur pembentuk sejarah yang terakhir adalah kausalitas. Sejarah bersifat deskriptif, maka perlu ditampilkan dengan susunan fakta apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana dalam penafsirannya. Data deskriptif itulah yang akan memacu keingintahuan pada peristiwa sejarah tertentu agar terpenuhi. Contohnya, penggunaan pertanyaan bagaimana akan terjawab keterangan-keterangan sebab peristiwa sejarah itu terjadi, meskipun hanya dihadirkan dengan cara implisit, bukan eksplisit. Oke anak-anak, setelah tadi kita membahas unsur-unsur sejarah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang fungsi sejarah. Apa sih fungsi sejarah itu? Fungsi sejarah terbagi menjadi dua, yaitu fungsi intrinsik dan fungsi ekstrinsik. Fungsi intrinsik sejarah antara lain yang pertama, sejarah sebagai kajian ilmu, kemudian terus berkembang melalui perspektif filsafat agar terus tercipta sejarah-sejarah baru. Perkembangan teori sejarah juga berpengaruh pada perkembangan ilmu-ilmu lain, termasuk di dalamnya perkembangan metode sejarah. Fungsi yang kedua, sejarah sebagai upaya mengenal masa lalu, bersamaan dengan bumbu mitos sejarah, kemudian menjadi alat yang tepat untuk memahami masa lalu. Fungsi yang ketiga, sejarah untuk menyatakan pendapat, membuat banyak penulis sejarah atau sejarawan menggunakan ilmunya untuk mengungkapkan sesuatu. Dan fungsi yang terakhir, sejarah dapat menjadi profesi, yakni sebagai penulis atau peneliti sejarah atau yang diakui sebagai sejarawan. Dan fungsi ekstrinsik dari sejarah adalah memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang melalui perkembangan ilmu lain. Sejarah kemudian masuk ke semua lini kajian ilmu untuk mengungkapkan pengetahuan kepada orang banyak. Misalnya ilmu pendidikan, filsafat, moral, etika, estetika, atau seni, sampai ke ilmu eksakta. Kemudian, apa sih manfaat sejarah bagi kehidupan itu? Yang pertama, sebagai peneguh hati. Setiap manusia memerlukan ketenangan dan keteguhan hati untuk menjalani hidup. Maka, dengan penguasaan sejarah manusia bisa lebih memaknai apa yang sedang ia lakukan saat itu secara sadar. Manfaat sejarah yang kedua yaitu bermanfaat untuk pengajaran. Sejarah dapat menjadi pelajaran bagi manusia untuk melakukan sesuatu di masa depan atau sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Dan manfaat yang ketiga yaitu sebagai peringatan. Sejarah mewakili peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Baik yang sifatnya positif atau negatif, itu tetap bernama sejarah yang sudah terjadi. Hal tersebut dapat mengingatkan seseorang untuk memetik sinyal dalam situasi tertentu berdasarkan kejadian yang sudah pernah terjadi. Manfaat yang keempat yaitu sebagai sumber kebenaran. Setiap manusia pasti membutuhkan kebenaran untuk menjalankan kehidupannya. Maka, sejarahlah yang membuktikan bahwa seseorang harus memahami sesuatu agar bisa bertahan hidup. Sejarah dapat berguna sebagai pemenuhan kebutuhan intelektual manusia sebagai makhluk yang berakal dan terus berpikir dinamis. Dan manfaat yang terakhir yaitu bermanfaat untuk masa depan. Sejarah, selain menjadi sumber informasi, juga dapat menjadi inspirasi dan instruksi untuk menjalani kehidupan di masa datang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sejarah atau masa lalu adalah pelajaran berharga untuk berkembang di masa depan. Jadi, seseorang bisa menggunakan pengalamannya untuk menentukan masa depannya.
Itu tadi adik-adik, pembahasan materi tentang unsur, fungsi, dan manfaat sejarah bagi kehidupan. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.